Pemerintah pusat belum percaya penuh dengan Aceh, Aceh juga belum percaya penuh dengan pemerintah pusat. Jadi kita berharap PJ ini bisa mengakomodir, bisa menjembatani kepercayaan penuh keduanya. Jadi dengan ada orang yang diterima di Aceh bisa sepenuhnya bisa mengakomodir berbagai kepentingan di Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pehtem yang sedang berbahagia dimanapun Anda berada, kali ini berjumpa lagi bersama saya Yulia Maulini dalam edisi Senin 27 Juni 2022 pada episode ke-89 tahun kedua. Dengan narasumber kita pada hari ini adalah Pak Safaruddin SH. Beliau adalah Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh. Dan pada hari ini pula, Rakandom Pehtem, kita mengangkat tema tentang siapa Mendagri tunjuk PJ Gubernur Aceh, Indra Iskandar, Safrizal ZA, atau Ahmad Marzuki. Dan untuk menjawab persoalan kita pada hari ini, langsung saja kita menyapa narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita saat ini. Assalamualaikum Pak Safar. Baik, terima kasih sudah hadir di podcast Pehtem pada hari ini. Oke, namun sebelum kita membahas terlebih jauh nih Pak Safar, kita ingin tahu dulu bagaimana pandangan Bapak dalam mencermati isu yang sedang beredar saat ini tentang PJ Gubernur. Ya, kalau saya lihat ini kan banyak nama yang muncul ya, banyak nama yang muncul. Kemudian juga kita lihat situasi di lapangan ini, ada yang mencoba mengendorse ya. Semacam kampanye lah sedikit ya. Dan itu sah-sah saja saya pikir, tidak masalah. Tapi yang paling penting di sini adalah kalau saya melihat ini bukan momentum politik yang harus berkampanye dan segala macam. Nah ini kan momentumnya penunjukan ya, momentumnya birokrasi, penunjukan oleh presiden siapa yang akan ditugaskan. Jadi yang sudah diusulkan ada 3 orang nama ya, walaupun di luar nama ini ada juga nama lain yang beredar. Ya, ini kan kita kan tidak tahu apakah nanti yang pemerintah pusat akan menunjuk yang diusulkan oleh DPR ataukah ada nama lain. Nah, itu ya paling itu karena itu kewenangannya di pemerintah pusat, di presiden. Ya kita hanya menunggu saja siapa yang ditunjuk dan harapan kita memang yang terbaik. Iya. Baik, terima kasih. Kemudian nih penunjukan PJ Gubernur Aceh ditunda hingga tahun 2024 ya Pak ya. Nah kemudian hal ini, posisi ini seperti memperjelas akan nilai tawar UPA kita yang mengatur tentang pemilihan pilkada 5 tahun sekali. Nah menurut Pak Safar sendiri bagaimana melihat isu seperti ini? Ya, karena kan begini, bicara pilkada ini kan kalau khusus untuk Aceh kan ada 2 rezim ya, ada rezim undang-undang pemerintahan Aceh, UPA, ada rezim undang-undang pilkada. Nah, kalau karena kita Aceh ini kan lex spesialis, kan rujukannya ke undang-undang pemerintahan Aceh. Nah, walaupun ada diatur dalam undang-undang pilkada, tapi karena kita ada undang-undang pemerintah Aceh dan itu diatur khusus, maka harusnya itu berlaku khusus. Nah, tapi kemudian kenapa ini mundur ke 2024 nanti ya? Ini kan yang harusnya pilkada Aceh kan tahun ini ya 2022. Nah, ini tapi kenapa itu bisa diundur? Nah, itu menunjukkan bahwa lemahnya bargaining Aceh ya, terhadap pemerintah pusat. Jadi lemahnya mempertahankan undang-undang pemerintah Aceh, padahal itu sudah diatur. Jadi ini kenapa bisa seperti ini? Ini kan tanggung jawab elit-elit yang di Aceh, elit politiknya. Itu pemerintahan ada di gubernur, kemudian ada di DPR. Nah itu harusnya mereka yang mempertahankan keistimewaan Aceh. Dan salah satunya adalah momentum pilkada kemarin, harusnya di 2022, tapi ini kenapa bisa ke 2024? Nah ini menunjukkan salah satunya adalah lemahnya posisi tawar Aceh dengan pemerintah pusat. Baik. Kemudian kita juga sering membaca di media sosial di mana Pak Safar sendiri concern pada isu strategis ini ya, karena kita juga membaca bahwasannya Pak Safar sendiri menuangkan beberapa tulisan dan statementnya baik di media massa ataupun di media cetak. Nah selanjutnya nih Pak,
apakah ada agenda pusat dalam penunjukan PJ Gubernur Aceh? Ya, ini kan ya tentu ada ya, tentu pasti ada agendanya. Yang paling penting kalau saya lihat memang yang penting kan bisa menjaga stabilitas, stabilitas keamanan, stabilitas politik, stabilitas transisi demokrasi, itu pasti ya. Nah kemudian mengatur suksesi peralihan pesta demokrasi nanti. Nah kemudian mungkin ada agenda-agenda lain lagi ya kita kan tidak tahu, tapi itu yang saya tangkap agenda umum ya yang menjadi kepentingan pemerintah pusat. Nah saya pikir itulah kepentingan pemerintah pusat ya. Kemudian apakah ada isu-isu krusial ataupun yang genting yang memang harus diselesaikan oleh PJ Gubernur Aceh? Nah itu yang menjadi itu yang masuk menjadi poin kepentingan Aceh sebenarnya, kepentingan kita. Nah, karena kan banyak isu-isu strategis yang harus diselesaikan di Aceh. Nah, ada isu misalnya tentang kemiskinan, ya, kemudian tentang kewenangan, kemudian tentang konflik horizontal, ya, kemudian tentang kawasan-kawasan strategis seperti kawasan ekonomi khusus Arun, kemudian kawasan pelabuhan perdagangan bebas Sabang, PKS. Nah itu menjadi agenda penting. Kemudian migas, kemudian isu lagi tentang revisi UPA, Undang-Undang Pertanian Aceh. Nah ini menjadi penting. Nah, jadi saya pikir, isu ini yang perlu kita ungkap ya, ke publik. Ya kita perlu sampaikan ke pemerintah pusat bahwa selain kepentingan pemerintah pusat, Aceh juga perlu ada kepentingan juga yang perlu diperhatikan. Jadi ini kepentingan Aceh. Jadi kita berharap antara kepentingan Aceh dan kepentingan pusat ini bisa bersinergi. Pusat punya kepentingan bisa diakomodir, kemudian Aceh juga punya kepentingan dan juga bisa diakomodir. Nah, perpaduan inilah yang kemudian melahirkan sosok nanti yang akan bisa menjawab kebutuhan, kemudian juga menjembatani kepentingan-kepentingan tadi antara pusat dan Aceh. Baik, sedikit tadi Pak Safar membahas tentang isu minyak dan gas ya. Iya. Nah, jadi Pak Safar ini juga concern nih di bidang tentang regulasi isu minyak dan gas yang ada di Aceh. Bagaimana pernah kita baca di dalam tulisannya juga yang dituangkan di beberapa media online, beliau mengatakan bahwa meragukan akan kerja dari pemerintah Aceh terhadap pengelolaan minyak dan gas di Blok B ya Pak ya. Iya. Nah sekarang bagaimana nih tanggapan Bapak sedikit nih mengulas kilas balik tentang isu minyak dan gas? Ya, tapi bukan hanya di Blok B sebenarnya ya. Dia sebenarnya lebih kepada migas yang ada di Aceh. Iya. Ya. Kalau Blok B kita kemarin walaupun saya sempat dari awal itu sempat ragu ya, kemudian ini kan sudah berjalan ya, dikelola oleh pemerintah Aceh di bawah anak perusahaan PEMA yang walaupun saya juga sampai sekarang bertanya-tanya ini waktu pengambil alihan itu dari mana modalnya PEMA itu mengambil alih itu kan ratusan miliar mengambil alih. Nah, tapi itu ya sudahlah, itu nanti biar urusan DPR. Yang penting sekarang ini prosesnya sedang berjalan dan ini kan saya lihat tidak ada gejolak di lapangan ya. Tapi yang paling penting juga ini bukan hanya di Blok B saja. Ini kan ada banyak blok di Aceh yang harus menjadi perhatian. Yang itu kan menghasilkan PAD bagi Aceh. Misalnya dengan PP nomor 23 tahun 2015 tentang pengelolaan bersama sumber daya alam di Aceh. Nah, itu salah satunya kan salah satu poin 93 atau 95 atau 6 saya lupa, itu mengatakan bahwa semua kontraktor migas yang ada di Aceh itu harus melakukan kontrak dengan BPMA. Nah ini sekarang kan masih ada 3 blok di Aceh yang kontraknya itu masih dengan SKK Migas, atau blok di Rantau Perlak, kemudian Kuala Simpang Barat dan Kuala Simpang Timur itu dieksploitasi oleh Pertamina. Dan sebenarnya tidak masalah Pertamina yang eksploitasi, cuman kontraknya itu tidak boleh lagi dengan SKK Migas, dia harus beralih dengan BPMA kontraknya, dan itu
diatur dalam PP, dan itu sebenarnya harus sudah berjalan di tahun 2015. Dan tapi sampai sekarang kan belum, sehingga kemarin tahun yang lalu Haji Asrijal yang anggota DPR Aceh, ada Piltamia, itu kan menggugat kementerian, SKK Migas dan Pertamina, bahkan BPMA untuk segera melakukan proses pengalihan kontrak tersebut ya dari SKK Migas ke BPMA. Dan itu kemudian terjadi kesepakatan dalam proses mediasi, terjadi kesepakatan bahwa sudah sepakat, mereka menyepakati, walaupun tidak dituangkan secara tertulis di pengadilan, tapi ada resumenya, kemudian menyepakati bahwa Pertamina sepakat, Kementerian SDM, SKK Migas dan kita sepakat mengalihkan kontraknya dari SKK Migas ke BPMA. Dan ini sampai sekarang prosesnya masih proses transisi, masih dalam proses teknis, tapi pada prinsipnya sudah sepakat. Nah, itu. Baik, terima kasih. Ini merupakan salah satu aturan yang memang harus dibenahi oleh pemerintah Aceh ya. Ya. Baik, Pak Safar, kita kembali kepada tema tentang siapa Mendagri tunjuk PJ Gubernur Aceh. Ada 3 nama yang tersebut, yaitu Indra Iskandar, Safrizal ZA, dan Ahmad Marzuki. Nah, menurut Pak Safar sendiri, selaku pengamat ya, siapa yang cocok kira-kira yang menjadi PJ Gubernur? Kan begini dia ya. Yang pertama kan, kalau dari sisi profesionalitas, saya rasa ketiga-tiganya pasti orang yang mumpuni ya. Mumpuni karena pengalamannya ya sudah eselon 1 itu kan bukan hal yang mudah mencapai ke situ. Pasti punya jenjang karir yang sangat panjang dan pengalaman yang luar biasa. Ketiga-tiganya saya yakin ya. Tapi sekarang kita kembali lagi ke tadi kebutuhan tadi. Nah, kalau tadi kepentingan pemerintah pusat, saya pikir ini kan bisa diakomodir ketiga-tiganya. Tapi kepentingan Aceh tadi, bisa nggak ketiga-tiganya mengakomodir? Ini yang pertanyaannya. Nah, karena begini ya, kebutuhan Aceh ini kan bukan hanya orang yang bekerja profesional, tapi orang yang punya network, yang punya jaringan besar, yang bisa mengkomunikasikan berbagai kepentingan. Nah, sekarang isu yang paling krusial sekarang adalah isu tentang revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh, yang itu kemudian sedang bergulir, yang saat ini sedang dipersiapkan di DPR RI. Nah, sekarang konsepnya kan kita di Yayasan Advokasi Rakyat Aceh kan sudah memulai tempo hari. Ada beberapa pasal yang sudah coba kita usulkan, kita sharing dulu ke publik supaya kita tabulasi ini ada persoalan-persoalan. Nah, kita berharap banyak komponen lain di Aceh juga mendiskusikan hal ini, yang kemudian secara bersama-sama ini kita serahkan ke DPR Aceh, dan kemudian DPR Aceh itu membahas kembali, menyaring kembali, kemudian bisa menghasilkan satu draft bersama bahwa ini keinginan Aceh, dan ini yang kemudian harus kita perjuangkan di DPR RI. Nah, proses inilah yang sangat penting, proses pengawalan advokasi. Jadi bukan hanya di DPR, juga butuh orang-orang kuat kita, butuh jaringan kita di sana. Kalau kita mengandalkan beberapa 4 anggota DPD kita, 13 anggota DPR RI kita. Nah, ini bisa nggak mempengaruhi berapa ratus anggota DPR yang lain? Dan ini keputusannya kan keputusan politik. Nah, bisa nggak beberapa dari kita di Aceh ini bisa nggak mempengaruhi kebijakan-kebijakan, dukungan, mencari dukungan partai politik? Ada nggak orang yang bisa menjembatani itu? Nah, ini kan kepentingan kita. Belum lagi nanti ini di kewenangan, belum lagi nanti bicara nanti investasi, bicara pencegahan dan segala macam persoalan Aceh. Tapi di kewenangan itu sangat penting. Nah, ini butuh sosok-sosok yang memang punya kapasitas seperti itu. Nah, dari ketiga sosok yang saya lihat, tapi dari sisi profesionalitas, kalau saya tidak meragukan ketiganya, ya. Tapi ini yang dari sisi kebutuhan tadi, kebutuhan kapasitas politik dan jaringan politiknya untuk membantu membackup kewenangan Aceh tadi dalam rangka advokasi revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh. Nah, kalau dari ketiga ini saya melihat sosok itu ada di Pak Indra Iskandar. Pak Indra Iskandar. Karena beliau ini kan sekjen di DPR. Sekjen, saya juga pernah bertemu beliau dan pertama juga bertemu Pak Safrizal waktu itu dengan pimpinan Serambi. Saya kawani beliau, wawancara. Nah, dan kebetulan ketemu waktu itu. Nah, memang saya diskusinya biasa saja sebenarnya. Tapi jauh sebelumnya, sebelum bertemu, nama-nama sudah muncul itu kan
kita coba tracking ya. Saya coba tracking, kemudian saya lihat kemampuan jaringannya ya, jaringan yang memang Aceh butuhkan saat ini. Dan saya memang saya lihat itu ada di Pak Indra di situ, karena beliau di DPR, interaksinya dengan seluruh anggota DPR dan juga ketua partai politik. Nah, otomatis ya untuk proses advokasi revisi undang-undang pemerintahan Aceh ini kan lebih memudahkan sebenarnya, lebih memudahkan untuk bisa dikomunikasikan, ya bisa. Karena beliau juga di sekjen di DPR, nah ketika Aceh, komponen Aceh ini ingin melakukan pertemuan dengan siapapun mungkin ya, dengan siapapun mungkin di DPR, itu kan akan memudahkan kita untuk bertemu dengan pihak tertentu. Misalnya kita ingin dengan fraksi mana, nah, ini juga akan ketemu nanti ya kita ya PJ Gubernur kalau misalnya Pak Indra nanti. PJ Gubernur, kemudian juga karena ini kepentingan Aceh, kita bisa minta beliau untuk menjembatani dengan fraksi mana yang kita ingin ketemu, atau dengan ketua partai yang mana yang ingin ketemu misalnya. Jadi beliau bisa menjembatani karena di DPR itu, karena keputusan dukungan itu kan di fraksi nanti. Nah kalau fraksi ini setuju berarti ya setuju semua. Nah jadi saya pikir inilah yang sosok ideal ya, sosok ideal menurut saya ya, yang saya lihat sesuai dengan kondisi Aceh dan kebutuhan yang saat ini. Iya, baik. Jadi menurut Pak Safar sendiri bahwa Pak Indra Iskandar lah yang kriteria yang dibutuhkan oleh masyarakat Aceh ya. Yang pastinya kawan-kawan nih, teman-teman dari Yara tetap konsisten mengawal kasus ini sampai tuntas ya. Ya, insya Allah lah. Kita kan berharap ya. Kita di sini kan berharap sebenarnya. Jadi walaupun ini kan sebenarnya hak presiden, hak pemerintah pusat, tapi setidaknya ini suara hati kita. Kemudian kawan-kawan di Yayasan Advokasi Rakyat Aceh kan kita punya jaringan di seluruh Aceh, sering mengadvokasi berbagai isu-isu di Aceh. Kan banyak hal isu yang kita advokasi, dan ini suara kita ini sedikit mewakili kebutuhan yang kita inginkan untuk bisa menciptakan Aceh lebih baik ke depannya. Jadi ini suara yang kita berharap pemerintah pusat mengirimkan sosok seperti ini, dan harapan kita dari nama yang diusulkan, dari nama yang beredar itu, kita berharap Presiden Jokowi itu menunjuk Pak Indra. Nah, karena ya menurut kita di Yayasan Advokasi Rakyat Aceh itulah yang ideal. Mungkin bagi orang lain lagi persepsi, tapi ya ini suara hati kita. Gitu. Ya, semua orang berhak bersuara hati ya. Nah, kemudian Pak Safar, beredar kabar bahwa adanya penolakan terhadap kandidat dari unsur TNI atau Polisi Republik Indonesia. Nah, bagaimana Anda melihat isu ini? Ya, memang ada sebenarnya sudah, bukan hanya di kita ya, di tempat lain juga seperti itu. Dan ada juga statement-statement kemudian TNI aktif dan Polri aktif kan tidak akan ditunjuk untuk menjadi pejabat kepala daerah. Nah, kemudian di timur, di sana di Indonesia bagian timur kan ada kalau saya nggak salah itu kepala BIN ditunjuk jadi PJ Bupati, dan itu kan mendapat reaksi dari seluruh masyarakat Indonesia ya. Dan khusus untuk Aceh saya pikir ya alangkah baiknya itu dari kalangan sipil. Kenapa ya? Apalagi dari kalangan militer ini kita ini kan bekas konflik lama ya. Jadi masih ada rasa, walaupun damai ini sudah belasan tahun kan, traumatik psikologis itu kan tidak bisa sembuh dalam jangka waktu tertentu. Ini butuh waktu yang lama, dan kondisi-kondisi psikologis ini saya lihat kan masih ada. Jadi alangkah baiknya kalau pemerintah pusat itu ya menunjuk dari kalangan sipil. Ya, dari orang kalangan Aceh sendiri kan banyak juga orang putra Aceh sendiri yang mampu ya. Misalnya ada Pak Saprijal, ada Pak Indra Iskandar, kemudian ada mungkin yang lain, ada juga putra-putra Aceh yang berkarir di sipil. Jadi yang di militer dengan Polri saya pikir ini lebih baik ya berkonsentrasi saja di instansi masing-masing. Biarkan ini urusan pemerintahan sipil diurus oleh kawan-kawan yang memang karirnya di sipil. Iya, benar. Terkait penunjukan PJ Gubernur oleh Mendagri, nah apa harapan Bapak untuk ketiga calon PJ Gubernur ini? Ya harapannya kan seperti yang saya katakan tadi ya, orang yang memang
bisa menjembatani kepentingan pusat dan kepentingan daerah. Ya, jadi pusat juga punya agenda untuk daerah, daerah juga punya agenda yang ingin disampaikan ke pusat. Jadi PJ ini bisa menjembatani dua kepentingan. Kepentingan kita apa, kepentingan pusat apa. Jadi supaya terkoneksi dua kepentingan itu. Dan sosok itu kan kalau saya melihat kan ada di Pak Indra, ya. Nah itu kan harapan kita, walaupun nanti keputusan ada di Presiden. Terima kasih Pak Safar. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih Pak. Menjelang akhir masa jabatan Gubernur Aceh, yaitu jatuh pada tanggal 5 Juli 2022, apakah ada kepentingan dari Nova Iriansyah dalam penunjukan PJ Gubernur Aceh ini? Nah ini pasti ada lah ya, pasti ada lah. Paling tidak kan untuk menjaga menjaga kepentingannya. Ya tentu kan ada kepentingan dari pejabat sebelumnya. Dan Nova Iriansyah ini kan selaku gubernur kan pasti ada kepentingan, dan dia juga berkepentingan untuk menitipkan orang untuk mengamankan kepentingannya. Nah, saya pikir ini pasti wajar dalam di semua daerah, di semua kepala daerah itu pasti punya agenda tersendiri ya. Nah, jadi kalau saya melihat ya Nova Iriansyah juga punya kepentingan seperti itu ya. Nah, jadi tapi kepentingan kita kan nggak tahu kepentingannya banyak. Pak Gubernur kan banyak kepentingannya, tentu pasti titip orang berupaya ya, juga berupaya menitip orang yang bisa menjaga kepentingannya. Tapi kalau kita tadi melihat, kita ingin orang yang bisa menjembatani, memperjuangkan kepentingan Aceh, dan tentu saja ini bisa mengakomodir kepentingan pusat. Jadi yang akomodatif lah. Yang akomodatif bisa mengakomodir pusat dan bisa mengakomodir kepentingan Aceh. Nah, harapannya supaya apa ya? Supaya Aceh lebih baik ke depan, bisa mensinergi dan kan bisa bersinergi, kemudian orang yang benar-benar dia ditunjuk itu yang memang mendapat kepercayaan penuh dari pusat dan juga diterima dan dipercaya oleh masyarakat Aceh. Karena kan begini dia. Kalau misalnya ada penolakan seperti ini, berarti kan walaupun ini menjadi kepercayaan pusat, tapi kalau ada penolakan di Aceh, ini kan tidak bisa menimbulkan kondisi yang tidak stabil nanti. Apalagi kan sudah beredar nih di Aceh ini kan ada beredar bahwa menolak kalangan TNI Polri. Nah ini juga harus menjadi perhatian pusat. Karena apa? Konflik pemerintah pusat dan Aceh ini kan selalu kan diawali dengan itu tadi ya, diawali dengan tidak terakomodirnya suara-suara dari Aceh. Nah, sehingga dari kecil-kecil kemudian membesar. Nah, ini juga harus menjadi perhatian penting pemerintah pusat ya, supaya jangan ada konflik di Aceh. Nah, karena Aceh kan mudah terbakar dengan konflik, apalagi ini tentang kepercayaan. Ya, tentang terjadi walaupun masa damai ini sudah belasan tahun, tapi persoalan kepercayaan masih belum sempurna. Aceh juga pemerintah pusat belum percaya penuh dengan Aceh. Aceh juga belum percaya penuh dengan pemerintah pusat. Jadi kita berharap PJ ini bisa mengakomodir, bisa menjembatani kepercayaan penuh keduanya. Jadi dengan ada orang yang diterima di Aceh bisa sepenuhnya bisa mengakomodir berbagai kepentingan di Aceh, artinya kepentingan yang baik ya, bukan nggak baik. Kemudian juga pusat menuju orang yang bisa membawa agenda pusat. Jadi agenda pusat terlaksana, aspirasi masyarakat Aceh juga terlaksana. Jadi sehingga kedua-duanya itu kan bisa dijalankan dengan baik dan Aceh bisa maju dan damai tetap dalam bingkai NKRI. Baik, terima kasih. Semoga nanti PJ Gubernur yang terpilih dapat mengemban tugas yang dijabatnya sebaik mungkin ya. Baik, insya Allah. Kemudian Pak Safarudin, di sesi akhir diskusi kita nih pada hari ini, di sesi akhir podcast kita, bisa nih sedikit closing statement untuk rakan-rakan Pehtem. Silakan Pak. Ya, ini rakan-rakan Pehtem luar biasa semangat ya. Semangat selalu mengawal berbagai isu di Aceh. Ya, saya berharap memang lebih banyak lagi narasumber yang diundang yang memang sama-sama kita menyuarakan kepentingan Aceh. Jadi ya seperti kita hari ini, kita punya aspirasi, kawan-kawan Pehtem juga punya media yang bisa mencoba menyuarakan, dan saya pikir ini sinergi yang sangat baik. Sinergi yang sangat baik karena media juga kan salah satu alat kontrol ya. Salah satu kawan-kawan Pehtem juga sangat aktif menyuarakan berbagai kepentingan Aceh, mengawasi
mengawasi pembangunan juga, banyak hal ya yang saya ikuti dengan berbagai narasumber ya. Nah, semoga PTM tetap eksis, tetap jaya dengan berbagai isu dan narasumber ke depannya. Baik. Terima kasih Pak Safar, terima kasih sudah bersedia hadir menjadi narasumber kita pada hari ini tentang penunjukan PJ Gubernur Aceh, yang pastinya masyarakat Aceh pun membutuhkan PJ yang bertanggung jawab dalam menjaga kesejahteraan di Aceh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube PEHTEM, dan jangan lupa klik tombol lonceng untuk menerima berita terupdate dari PEHTEM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.